Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 242, menjadi menantu tinggal keluarga Camden lagi. Pada sore hari, konferensi pers diadakan di Breezy Express. Arthur secara pribadi meminta maaf kepada publik dan Victoria dalam konferensi pers tersebut. Ia menyatakan bahwa meskipun Caiden adalah cucunya, ia tidak memegang jabatan resmi apapun di Breezy Express. Ia pun menegaskan bahwa persoalan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan persaingan antara Breezy Express dan Perry Express serta berharap agar media dan masyarakat luas tidak ikut berspekulasi mengenai hal tersebut. Akan tetapi, klarifikasi Arthur hampir tidak membantu situasi. Pada bulan berikutnya, harga saham Breezy Express terus menurun, akhirnya mencapai nilai pasar hanya 10 miliar dolar. Breezy Express berubah dari raksasa industri logistik teratas menjadi perusahaan lapis kedua yang nilainya hanya setengah dari Perry Express. Saat itu tanggal 25 Desember hari Natal. Caiden membeli hadiah untuk Hailey, tetapi dia bahkan tidak repot-repot membukanya. Hailey bertanya, "Caiden, mengapa harga saham Breezy Express belum naik? Bukankah kakekmu sangat pandai mencari akal? Kenapa dia tidak punya solusi untuk ini? Breezy Express kini telah menjadi perusahaan kurir kelas 2, dan teman-temanku bahkan tidak menggunakan Breezy Express lagi." Hailey jelas lebih peduli terhadap situasi perusahaan Husli daripada hadiah-hadiah kecil itu. Caiden juga terlihat jauh lebih lusuh daripada beberapa bulan yang lalu. Wajahnya kini dipenuhi janggut, dan dia tidak bercukur atau merapikan diri selama berhari-hari. "Tenang saja, Hailey, Breezy Express pasti akan naik lagi tahun depan. Sekarang kakekku telah mengatur ulang manajemen dan menjalin kerjasama yang erat dengan beberapa perusahaan, harga saham pasti akan naik ke posisi sebelumnya tahun depan." Caiden meyakinkan Hailey. "Semoga saja begitu." Hailey berkata dengan nada mengejek dan tidak senang. Saat keluarga Husli perlahan-lahan terpuruk, Hailey mulai bersikap dingin terhadap Caiden. Saat itu, kekayaan keluarga Husli hanya sekitar 10 miliar dolar. Ada dua pewaris laki-laki di generasi Caiden, jadi ia berhak atas warisan sekitar 4 miliar dolar. Setelah pengembangan selama 6 bulan terakhir, kekayaan bersih keluarga Camden mendekati 4 miliar dolar. Sebagai perbandingan, keluarga Camden dan Husli hampir setara, jadi Hailey tidak melihat perlunya tunduk dan mengakomodasi Caiden. "Hailey, ini Natal. Nate dan teman-temannya sudah menyiapkan sesuatu, dan kebetulan kami punya urusan yang harus dibicarakan, jadi aku tidak akan pulang hari ini." Caiden mengenakan jaket dan bersiap untuk keluar. Hailey mengerutkan kening dan menegur, "Kamu bahkan tidak akan pulang bersamaku saat Natal. Selama kehamilanku, berapa kali kamu merawatku? Apakah kamu layak menjadi suamiku?" Caiden berpikir, "Kamu tidak hamil dengan bayiku, jadi mengapa aku harus peduli padamu? Panggil saja Jordan Stele untuk merawatmu." Namun, dia tidak menyuarakan pikirannya dengan keras dan malah berkata lembut dengan suara hangat, "Yah, ibumu juga tinggal di sini. Karena dia yang menjagamu, aku bisa tenang." Ibu Hailey, Sylvie, sudah tinggal bersama mereka cukup lama sehingga ia bisa mengurus Hailey yang sedang hamil. Hailey bergumam, "Kau selalu menyebut-nyebut ibuku. Aku tidak melihat ibumu datang untuk merawatku." Caiden tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan pergi sekarang. Selamat Natal." Begitu dia keluar pintu, Caiden bergumam, "Kau ingin ibuku datang ke sini untuk mengurus anak harammu dan Jordan? Hailey Camden, kau tidak pantas menerima itu." Tepat saat Caiden keluar pintu, ibu Hailey, Sylvie, turun ke bawah. Melihat betapa kesalnya Hailey, Sylvie bertanya, "Ada apa, putriku sayang? Kamu bertengkar lagi dengan Caiden? Jangan bertengkar dengan Caiden sepanjang waktu. Bersikaplah lebih akomodatif." Sylvie masih sangat menyukai Caiden, dan dia lebih memilih Caiden sebagai menantunya, bukan Jordan. Hailey berjalan menuju jendela dengan marah dan kebetulan melihat staf manajemen villa mendorong kereta berisi pohon Natal yang indah ke rumah Jordan dan Victoria. Melihat senyum manis Jordan dan Victoria, Hailey menjadi semakin cemburu. "Kenapa? Kenapa aku yang harus menderita selama kehamilan sementara Jordan bisa pergi kemana saja untuk bersenang-senang dengan Victoria Clarke setiap hari? Menjadi seorang wanita itu terlalu sulit." Semakin ia memikirkannya, semakin kesal ia, dan akhirnya ia tidak bisa menahan diri untuk menelepon Jordan. "Jordan, cepat kemari." Jordan segera tiba di villa Caiden. Ketika melihat Sylvie, ia menyapa, "Nyonya Camden." Sylvie mengabaikan Jordan dengan nada meremehkan. Jordan telah menjadi menantunya selama 3 tahun, tetapi sekarang dia mengabaikannya sama sekali. Jordan mencibir dalam hatinya dan tak ambil pusing dengan sikap Sylvie karena ia sudah lama tahu seperti apa wanita itu. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Jordan. Hailey berkata, "Kirim aku ke rumah sakit. Aku merasa sangat tidak nyaman sekarang. Setiap bagian tubuhku tidak nyaman, tubuhku, kepalaku, semuanya."
Aku benar-benar frustrasi, dan aku tidak ingin punya anak lagi. Jordan bertanya, di mana Chaiden? Hailey berteriak, bayi ini milikmu atau milik Chaiden? Apa yang kau tanyakan tentangnya? Bisakah kau menjadi ayah yang bertanggung jawab dan melakukan sesuatu untuk bayi ini? Hailey mengutuk Jordan karena tidak memiliki hati nurani dan gagal menunjukkan kepedulian terhadap anaknya yang belum lahir. Jordan tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Hailey bersikeras untuk menjaga bayinya saat itu, dia menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam kehamilannya dan semua urusan anak itu karena Chaiden akan mengurusnya. Kalau bukan karena kejadian 6 bulan terakhir dan kalau Jordan dengan gegabah datang untuk menjaganya, Hailey mungkin akan mengusirnya. Namun, sekarang dia menyebut Jordan tidak bertanggung jawab. Kalau Jordan mampir ke tempat Chaiden 2 hari sekali, dia akan terlihat seperti sedang menjadikan Chaiden seorang suami yang diselingkuhinya. Karena tidak ingin berdebat lebih jauh dengan Hailey, Jordan berkata, baiklah, aku harus memberitahu Victoria tentang ini. Beri aku waktu sebentar. Pada saat itu, Sylvie berkomentar, dasar orang yang tidak berguna. Dia sudah menjalani kehidupan yang rendah sebagai suamimu selama 3 tahun dan sekarang dia sudah bersama wanita kaya, dia harus meminta izinnya sebelum melakukan apapun. Jordan, tidak bisakah kau lebih kompeten? Apakah kau akan bergantung pada wanita seumur hidupmu? Jordan menjadi marah dan membentak, Sylvie Parker. Dengarkan, memberitahu Victoria tentang hal ini adalah bentuk saling menghormati antara pasangan, bukan meminta izin. Keluarga Camden memang telah menyediakan kebutuhanku selama 3 tahun, tetapi aku juga telah membayarnya kembali sejak lama. Tanpa bantuanku di bidang bisnis, apakah menurutmu keluarga Camden dapat menikmati kejayaan seperti sekarang? Sylvie memang agak sombong ketika mendengar kata kemuliaan, karena keluarga Camden memang sangat mulia sekarang. Pada awalnya, keluarga Camden berhasil menandatangani banyak kontrak besar berkat bantuan Jordan. Setelah Hailey kemudian menikah dengan Chaiden, mereka maju selangkah lebih maju dengan bantuan keluarga Husli. Diana tidak dapat disangkal lagi adalah seorang wanita yang cerdas dan cakap. Hailey berkata sambil tersenyum, lupakan saja, Bu, buat apa mengungkit masa lalu. Keluarga Camden sudah cukup kaya untuk menafkahi suamiku yang tinggal serumah dengannya. Jordan, kudengar sepupuku Ele sangat mencintaimu sekarang. Jika Victoria mencampakkanmu di masa depan, apakah kau ingin menikah dengan keluarga kami dan menjadi suami yang tinggal bersama lagi?